World. Tapi kan kembali proses. Kalau Ole sendiri kan memang sudah posisi striker dan yang satunya itu berposisi kiper. Timnas Indonesia saat ini sedang dalam ambisi meraih mimpi tertinggi ke ajang terakbar dunia edisi 2026. Ya, secara umum progres Timnas Indonesia udah mengarah ke hal-hal yang benar. 4 laga sisa di grup C benar-benar menjadi sebuah laga hidup mati per matchnya. Terlebih bagi jajaran pelatih anyar, ini adalah tantangan luar biasa mengingat tekanan tinggi dari fans. Namun meski begitu, salah satu poin plusnya kini para pemain diaspora yang sebelumnya alot kabarnya mulai mempertimbangkan serius buat menjadi WNI usai kehadiran jajaran pelatih baru terutama Patrick Kluivert. Ya, menariknya Kluivert bahkan bertetangga dengan diaspora bernama Irmansyah Harahap, di mana Irmansyah memang sudah lama tinggal di Belanda dan kebetulan ia juga menyukai sepak bola serta pernah mengikuti perjalanan karir Kluivert sebagai pesepak bola top di masanya. Tentu saja melihat Kluivert didaulat menjadi pelatih Timnas Indonesia, Irmansyah ikut senang. Pasalnya tempat tinggal Kluivert tidak jauh dari kediamannya di Kota Laren. Lebih menariknya, Irmansyah sendiri kini memiliki restoran khas Padang terbesar di Belanda, yakni Warung Anissa, yang berada tepatnya di Kerbring 25 Brooklyn. Dan gongnya lagi, Warung Anissa disulap jadi base camp para pemain keturunan Indonesia di Belanda, di mana ada pemain-pemain yang datang untuk menikmati hidangan khas Nusantara. Menilik ini, pantas saja banyak pemain keturunan yang berbondong ingin membela tim Garuda, sebab Patrick Kluivert tentunya juga dihormati sebagai salah satu panutan ex-pesepak bola dari Belanda. Dan karena ini dengan ajakan serta rayuannya, bukan tak mungkin semakin banyak pemain keturunan yang mau untuk membela tim Merah Putih. Ya, meski peluang bergabungnya banyak pemain keturunan terbuka, sayangnya Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI tidak mau bicara lebih jauh mengenai hal ini dan cuma meminta pecinta sepak bola tanah air menunggu kepastian. Untuk naturalisasi, kita tunggu saja prosesnya, karena ini kan semua proses, kata Pak Erick. Ya, di era Kluivert setidaknya udah ada 2 nama yang available untuk main di bulan Maret nanti, yakni Ole Romanus serta Jairo Ridewald. Sebelumnya masih ada satu lagi, tapi satu nama terakhir masih dirahasiakan. Pokoknya selain mereka berdua, tentu saja manuver dari PSSI buat terus menambah kekuatan masih akan terus berlanjut. Dan kita juga tahu kok nama-nama siapa saja yang selama ini udah masuk list. Jelas kalau setidaknya nama-nama yang diincar udah berhasil gabung. Yang minimal untuk bulan Maret, Ole, Jairo, Emil Audero, Milano Jonathans, atau mungkin tim Guy-Pens bisa saja masuk ke dalam skema Kluivert, yang mana jika itu terjadi, seenggaknya minimal 4 poin di bulan Maret bisa kita kantongi, bahkan 6 poin pun juga bukanlah hal yang mustahil untuk diraih. Apalagi mengingat secara materi pemain, kita sudah punya kapasitas untuk menang. Ya, meski modusnya tetap dilakukan oleh PSSI, namun melalui YouTuber Yusa Nugraha, dirinya mendapatkan bocoran kabar langsung dari PSSI soal 2 pemain keturunan yang bakal tiba di Indonesia dalam waktu dekat. Ini info A1 yang cerita ke saya, tepatnya dari PSSI. Kabarnya selain Ole dan Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensial diurus di akhir Februari atau awal Maret nanti. Ungkapnya. Pada kesempatan itu, Yusa menyebut bahwa 2 pemain keturunan yang tengah diproses untuk membela Timnas Indonesia berposisi sebagai striker dan juga kiper. Pernyataan Yusa ini praktis langsung memunculkan sejumlah spekulasi dari publik tanah air, di mana banyak yang mengatakan kemungkinan besar sosok striker yang saat ini tengah diproses PSSI untuk menjalani proses naturalisasi itu adalah Mauro Silstra. Sementara satu pemain lain yang berposisi sebagai kiper adalah Emil Audero Mulyadi. Memang, sebelumnya Mauro Silstra sempat mengakui dirinya akan dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia U23. Yusa Nugraha pun mengatakan, sang pemain mengatakan kemungkinan besar siap memperkuat skuad Garuda Muda pada kualifikasi Piala Asia U23 2026 nanti. Di era Coach Patrick ini tak bisa dipungkiri kalau hampir setiap pemain pada Indonesia secara mengejutkan mengungkapkan minatnya untuk membela skuad Garuda di masa yang akan datang.
Diketahui masa kepelatihan Sintayong memang meninggalkan pekerjaan rumah bagi Patrick Kluivert yang baru ditunjuk sebagai penggantinya. Salah satu yang paling mencolok ialah kurang tajamnya penyelesaian akhir para striker timnas Indonesia yang seolah menjadi momok dalam beberapa waktu terakhir. Nama-nama langganan seperti Rafal Strijk, Dimas Derajat hingga Hoki Caraka masih belum mampu menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ditambah dengan kenyataan bahwa semua gol yang diciptakan oleh skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan disumbangkan oleh striker. Apalagi dalam waktu dekat, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert akan bertolak ke Australia dan menjamu Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu melihat itu, oleh Romani mungkin menjadi solusi yang paling dekat untuk dinaturalisasi PSSI sebagai langkah awal memecah kebuntuan lini serang Garuda. Di sisi lain, oleh Romani saja mungkin tidak cukup apabila timnas Indonesia ingin bersaing ke Piala Dunia 2026. Dibutuhkan striker lainnya sebagai alternatif, dan oleh sebab itu, kandidat striker Belanda lainnya bisa dipertimbangkan menjadi opsi lanjutan jika timnas Indonesia mau benar-benar serius membenahi skuadnya. Ya, nama Dean Isel de Skipper, striker Belanda milik klub AS Alkmaar yang punya garis keturunan Indonesia dari kakek dan nenek di pihak ayahnya, mungkin bisa menjadi opsi tepat untuk menjadi rekan duet Ole di lini depan timnas. Pemain berusia 17 tahun itu memulai karir sepak bolanya di Belanda. Ia kerap berpindah ke tim besar Eredivisie seperti Vitesse, De Graafschap, PSV, hingga AS Alkmaar. Meski telah melalang buana ke beberapa klub Belanda, namun penampilan Dean Isel de Skipper mulai curi perhatian saat dirinya membela PSV Eindhoven. Di sana, striker berdarah Jawa Sunda ini sukses mengemas 8 gol dan 2 assist dari 22 kali pertandingan bersama PSV Eindhoven U17. Dan lantaran performa ciamiknya itu, Dean Isel de Skipper sempat dipanggil oleh tim nasional Belanda U16 sampai U17 dengan total 6 kali penampilan sejak 2023. Menariknya, walau sedang dipercaya oleh tim Belanda kelompok umur, namun Dean Isel de Skipper malah berharap bisa ditawari gabung ke timnas Indonesia. Apalagi mengetahui tim kepelatihan timnas Indonesia saat ini diisi oleh orang-orang terbaik Belanda, sehingga ia merasa punya peluang masuk ke skuad Garuda. Nah, selain Dean Isel de Skipper, dua pemain keturunan baru yang bisa menjadi pengganti Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun pun juga ditemukan. Tentu kedua pemain yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah striker Oxford United Ole Romani dan juga gelandang bertahan Royal Antwerp Jairo Riedewald. Keduanya bisa menggantikan peran Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner saat timnas Indonesia bertandang ke markas Australia nanti. Lebih tepatnya, Ole yang berposisi sebagai striker bisa mengisi posisi Ragnar, selagi Jairo Riedewald yang juga bisa menjadi back dapat mengganti peran Hubner. Diketahui Ragnar Oratmangun sendiri dipastikan absen karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning di laga melawan Bahrain dan Arab Saudi. Sementara itu, Justin Hubner juga mendapatkan skorsing saat melawan Australia karena di kartu merah dalam laga melawan Arab Saudi. Namun, meski harus absen saat melawan Australia nanti, Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner dipastikan akan kembali tersedia saat melawan Bahrain. Tapi meski begitu, dengan dua amunisi naturalisasi baru yakni Ole Romani dan Jairo Riedewald, Coach Patrick Kluivert tak perlu pusing dalam mengisi pos tersebut lagi.